Welcome back. Selamat datang kembali. Kolonel Lawrence Wilkerson bergabung bersama kami hari ini. Beliau adalah mantan Kepala Staf Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Jadi, terima kasih telah programnya sini. Coming back on the program. Stala visited Samuel der Glen. I wanted to ask you about Saya ingin bertanya kepada Anda tentang posisi Amerika Serikat saat ini. Karena saya kira posisi hegemonik Inggris pada abad ke-19 dan posisi Amerika Serikat pada abad ke-20 juga sebagai hegemon, sebagian besar dibangun di sekitar strategi kekuatan maritim. Artinya, dengan menguasai jalur-jalur laut yang secara fisik menghubungkan dunia, dan dengan menjaga agar kekuatan-kekuatan darat tetap terpecah, kita melihat bahwa kekuatan maritim dapat menguasai benua Eurasia, bahkan dunia dari pinggiran maritim. Karena alasan ini, kita juga melihat pemisahan Jerman dari Rusia sebagai sesuatu yang selalu dipastikan oleh Inggris, atau pemisahan Tiongkok dari Uni Soviet. splitting China from the Soviet Union. Anyways, US grand strategy. Bagaimanapun, strategi besar Amerika Serikat setelah Perang Dingin, seperti yang dikemukakan oleh mantan penasihat keamanan nasional AS Brzezinski, untuk mengukuhkan unipolaritas, berarti AS harus melakukan hal yang sama, yaitu menjaga para lawan tetap terpecah dan melemah. Ia mengatakan negara-negara vasal harus tetap dibuat bergantung, dan tentu saja AS harus mendominasi secara militer, ekonomi, dan teknologi. Jadi, saya kira yang mendefinisikan periode sejarah ini, pergeseran menuju multipolaritas, adalah distribusi kekuasaan. Kini kita melihat pesaing yang besar setiongkok, Rusia, dan Iran. Mereka bukan hanya bertumbuh, tetapi juga semakin dekat satu sama lain. Not only are they growing, but they're getting much closer. We see America's partners or vassals. Kita melihat para mitra atau negara bawahan Amerika. Mereka ditempatkan dalam posisi yang jauh lebih rentan. Mereka melemah. Kepentingan mereka mulai menyimpang dari kepentingan Amerika Serikat. Dan pada dasarnya, hegemoni itu tampaknya mengalami apa yang oleh Kennedy disebut sebagai peregangan berlebihan kekaisaran, yaitu mengambil terlalu banyak komitmen global pada saat seharusnya, saya kira, menyesuaikan diri dengan realitas baru. Saya hanya ingin bertanya, apakah Anda setuju dengan penilaian ini? Dan kalau ya, apa saja kemung jalan yang bisa ditempuh Amerika Serikat? Mungkin pertanyaan besar ya? Let's start with a massive question, shall we? I do in part agree, but let me. Saya sebagian setuju, tapi izinkan saya menyampaikan beberapa pandangan tambahan. Pertama-tama, dalam paparan tentang bagaimana biasanya segala sesuatu terjadi, entah itu di Inggris atau Amerika Serikat sekarang, atau kalau kembali ke kekaisaran-kekaisaran lain, tidak ada yang memperhitungkan sosok yang kini berada di pucuk pemerintahan kami. Tidak ada yang memperhitungkan situasi yang, menurut saya, sedang menjadi cukup mengerikan bagi Imperium Amerika, lalu dipercepat, diperdalam, dan dibuat makin parah oleh, saya akan mengutipnya bukan sekadar seorang penipu yang plan, aneh, dan dalam beberapa hal menunjukkan tanda-tanda demensia berat. Kata sifat apalagi ya saya guna care. Grifter, what other adjectives could I use? President with almost complete. Presiden dengan kekuasaan yang nyaris mutlak, karena bertemunya apa yang saya sebut negara keamanan nasional. Dan itu telah dibangun sejak Siemens 45, khususnya dalam bentuknya yang sekarang. Undang-Undang Keamanan Nasional tahun 47 kurang lebih menetapkan kerangkanya. Harry Truman tidak menyukainya. Dia jelas tidak menyukai semua hal yang terkait dengannya. Tetapi ada negara itu, lalu negara yang satunya lagi. Negara yang satunya adalah negara kapitalis predator. Dan semua yang kita miliki dalam dua upaya pembentukan negara itu, terutama sejak 1945, sebenarnya sudah dalam tahap awal selama lebih dari 210 tahun sejarah kita. Saya akan bilang selama berabad-abad 300 tahun, kalau Anda ingin memasukkan Inggris sebagai pelengkapnya atau sebagai gurunya. Adjunct to it or a teacher of it. What you have now is you have crossover. Yang Anda lihat sekarang adalah adanya persilangan di antara dua negara bagian ini. Misalnya ada ExxonMobil, yang pelanggan utamanya di seluruh dunia adalah Departemen Pertahanan. ExxonMobil jelas merupakan bagian dari negara kapitalis predator, sementara Pentagon adalah anggota terdepan dari negara keamanan nasional. Dan Pentagon adalah pembeli terbesar produk ExxonMobil dan perusahaan-perusahaan lain dalam negara kapitalis predator itu.
Lalu ada Lockheed Martin, yang berpijak di kedua kubu, seperti juga sebagian besar dari 6 atau 7 kontraktor pertahanan terbesar. Mereka membuat senjata untuk negara keamanan nasional, tetapi mereka juga sangat jelas merupakan anggota terbaru dan dengan bayaran tertinggi dari negara kapitalis predator. Jadi, ada dua upaya membangun negara yang sekarang saling berbenturan. Keduanya mulai terbentuk sejak 1945 dan kini bertabrakan. Seluruh perangkatnya benar-benar disalahpahami, mungkin bahkan tidak mampu dipahami, lalu disalahgunakan. Bahkan dalam konfigurasi seperti sekarang pun disalahgunakan oleh seorang idiot. Bagaimana bisa sampai seperti ini? Bagaimana keluar dari situasi ini? Bagaimana kita bisa masuk ke dalamnya sejak awal? Dan bagaimana kita keluar? Namun, saya setuju dengan rangkuman Anda. Kita sudah melihat masa lain ketika, dan saya rasa ini penting bagi orang-orang di dinamika global, Trump mungkin memperdalamnya, membuatnya lebih mendasar di beberapa bidang. Tetapi pada akhirnya, dia tidak mengendalikan dinamik global ini. Tidak juga siapapun di Barat. Kita bisa bertempur, mendorong, dan sebagainya, seperti yang sedang kita lakukan, terutama Eropa, terutama kita. Tapi kita tidak bisa mengendalikan dinamika ini, karena menurut saya ini tak terelakkan, dan Anda sudah mendefinisikannya. Terlalu sederhana kalau saya mengatakan ini adalah kekuatan maritim melawan kekuatan kontinental. Namun untuk pertama kalinya dalam sekitar 2000 tahun, kekuatan kontinental menunjukkan seluruh kekuatan mereka dan kecenderungan mereka untuk meraih kemenangan, sementara kekuatan maritim pada dasarnya mundur. Dan izinkan saya menambahkan catatan sebentar. Hal yang sangat khas, contoh paling esensial dari mundurnya kekuatan maritim, akan terjadi ketika Iran menenggelamkan sebuah kapal induk, atau siapapun yang melakukannya. Seseorang akan melakukannya. Kapal induk adalah kapal utama dari gabungan kekuatan maritim, Borbori Mutu. Korder Solar Nari, that every sea style in you. Mostly in America, of course, but others have them. That's going down. Itu sedang runtuh. Dan ketika itu runtuh, sampai batas tertentu, rezim maritim juga akan ikut runtuh. Satu alasan mereka akan tidak mendekati Iran adalah karena mereka sangat takut melintasi garis itu. Ketika Iran akan menjadi negara yang melakukannya. Iran bukan Afghanistan, bukan Suriah, bukan salah satu negara yang bisa Anda dekati dengan kapal, lalu tembakkan beberapa rudal jelajah dan kemudian berkata, lihat apa yang saya lakukan. Tidak. Mereka akan melumpuhkan salah satu kapal induk besar yang merupakan simbol paling utama dari kelompok maritim itu, kalau boleh dikatakan begitu, yang tentu saja dipimpin oleh Amerika Serikat. Dan dengan menambahkan satu lagi kekuatan darat, pada dasarnya kekuatan darat memang punya sedikit angkatan laut, tetapi Trump telah menghancurkan seluruh angkatan laut itu. Tetapi pada dasarnya itu adalah kekuatan daratan. Dan itu kekuatan daratan yang sangat luas, seukuran Eropa Barat, dengan penduduk 92 atau 93 juta jiwa, serta berada di posisi geografis yang kuat dan baik, dengan banyak sumber daya alam. Jika dieksploitasi dengan benar, sumber daya itu akan membuatnya jauh lebih kuat. Mereka bukan hanya punya minyak dan gas. Dan Anda telah menambahkan mereka ke Rusia dan Tiongkok. Jadi sekarang, kekuatan-kekuatan benua Anda bukan hanya sangat luas, tetapi juga membentang melintasi dunia. Rusia saja dan merupakan negara terbesar di dunia, tambahkan Tiongkok, tambahkan Iran. Kini kekuatan-kekuatan benua itu luar biasa, baik dalam potensi maupun kekuatan nyata mereka. Sementara itu, Imperium Amerika dan kekuatan-kekuatan maritim sedang mundur. Dan sebenarnya, remeten you are mesed in zemline mohudir, tidak bedu tetro challenge that maring toward brown if to Brett's freedy. Satu-satunya kekuatan maritim yang benar-benar kuat, dan kekuatan itu semakin terkikis setiap hari adalah Amerika Serikat. Jadi, dalam pergulatan global yang tak terelakkan ini, saya rasa memang sudah ditakdirkan, kalau boleh dikatakan begitu, oleh Tuhan dan takdir, bahwa kekuatan ini akan bergeser kembali ke timur, dari tempat asalnya 2000 atau 3000 tahun lalu, dan Tiongkok akan menjadi magnet utamanya. Semua itu tentu sedang diperebutkan. Namun, persaingannya sekarang terasa ganjil.
Dan ganjil karena pria ini, saya memakai istilah itu dengan hati-hati, duduk di puncak imperium Amerika, serta karena ketundukan yang ditunjukkan oleh seluruh tatanan yang dibangun para bapak pendiri kita kepadanya. Contoh terbarunya, Partai Republik menyerah dan menyetujui pengacaranya sebagai Jaksa Agung, padahal secara de facto dia sudah menjadi Jaksa Agung. Jadi itu bukanlah langkah yang besar, tapi kita sedang membongkar tatanan paling dasar, tatanan domestik, dari keberadaan kita, esensi kita sebagai sebuah negara di dunia. Pada saat yang sama, kita menghadapi pertarungan ini dengan seorang pemimpin yang benar-benar tidak cakap untuk menjalaninya. Dan saya tidak akan bilang bahwa ada banyak orang di bawahnya, di legislatif, pengadilan, atau bagian pemerintahan lainnya yang cukup kompeten untuk mengambil alih juga. Saya bahkan tidak yakin ada orang yang cukup kompeten untuk mengalahkannya dalam pemilu dan membalikkan keadaan, kalau boleh dibilang begitu, dari sudut pandang itu. Jadi kita berada dalam situasi sulit, Glenn. Kita benar-benar dalam situasi sulit. Dan karena kita memang telah memperoleh begitu banyak kekuatan, kita menghukum begitu banyak orang di dunia, dan kita menghancurkan begitu banyak peradaban di dunia. Maksud saya, sekarang kita dibenci sama seperti kita dianggap sudah gila. Dan saya tidak tahu bagaimana Anda mengimbanginya, sambil berusaha memperbaiki cukup banyak hal, agar setidaknya Anda bisa keluar dengan cukup layak. Mungkin seperti Inggris setelah krisis Suez tahun 56. Bukan contoh yang benar-benar bagus, tapi bagaimanapun juga, itu adalah akhir dari kekaisaran. Inggris sudah mulai merosot jauh sebelum itu. Tapi saya tidak tahu bagaimana menempatkan ini dalam istilah geopolitik, istilah geostrategis, atau dalam istilah pergeseran kekuatan yang tak terelakkan, lalu menghadapinya dengan apa yang kita miliki di Washington saat ini. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa menguraikannya. Dia seharusnya dimakzulkan. Seharusnya dia sudah dibebas tugaskan. Seharusnya dia sudah digiring keluar dari Washington seperti seorang tahanan. Bahkan mungkin dia seharusnya berada di penjara, tapi dia tidak di sana. Dan itu dalam skala yang lebih kecil, menunjukkan betapa tidak memadainya struktur kita saat ini, betapa lemahnya struktur kita, serta bagaimana struktur itu telah mengalami kemunduran selama 250 tahun sejak diberlakukan. Saat ini saya sedang membaca John Adams karya David McCullough untuk kedua kalinya. Dan saya menemukan komentar-komentar yang sangat menarik dari Adams, Jefferson, Madison, seluruh kelompok mereka, Hamilton, dan Washington. Saya sendiri menemukan komentar-komentar menarik yang saya soroti. Lalu saya tarik garis ke pinggir dan menulis sedikit catatan tentang bagaimana itu berlaku untuk masa sekarang. Dan agak menyeramkan betapa banyak dari mereka yang melihat ini akan terjadi, meski masih samar-samar. Tapi mereka tetap melihatnya akan datang. Adams, mungkin karena dia berpikir demokrasi apapun pada akhirnya akan menghancurkan dirinya sendiri. Tapi yang lain melihatnya lebih dalam kerangka yang saya pakai sekarang, hanya saja diungkapkan dengan bahasa mereka sendiri. Terutama ketika revolusi Prancis pecah, dan semua orang seperti, Anda tahu, Jefferson di sini berkata, saya suka apa yang dilakukan orang Prancis, sementara Adams di sana mengatakan apa yang dikatakan Burke, hati-hati. Ini tragedi tingkat pertama, ya. Dan dari kekacauan itu muncul semacam pandangan tentang apa yang terjadi hari ini, yang memberitahu Anda bahwa kita tidak akan keluar dari ini. Ini akhir. Nah, apa artinya itu? Itu tidak serta-merta berarti Amerika bukan lagi sebuah negara di dunia, dengan 340 juta penduduk dan segala macamnya, yang berusaha hidup berdampingan dan berusaha akur. Tetapi itu berarti kekuatan kita sudah berakhir. Kekuatan kita yang menjangkau seluruh dunia sudah berakhir. Pertanyaannya, bagaimana kita menghadapi masa jangka pendek ini, yang bisa sangat menghancurkan, bukan hanya bagi kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Lalu melewatinya menuju sebuah kondisi yang datar, kalau boleh saya katakan begitu, yang cukup bisa menampung berkurangnya kekuatan kita, dan tetap bertahan sebagai sebuah negara. Saya tidak tahu bagaimana kita melakukannya, Glenn.
Dan sungguh aneh mengatakan itu di usia saya sekarang, ketika saya mendekati akhir hidup saya dan menyaksikan negara saya pada dasarnya melakukan bunuh diri. Watching my country essentially commit suicide. That's why I was a bit optimistic initially during the Itulah sebabnya, election campaign. pada awalnya, That is, saya agak it's optimistis always selama kampanye pemilihan Trump. need to end Maksudnya, forever dia wars begitu menekankan and, perlunya mengakhiri essentially perang-perang escape tanpa global akhir ini. commitments and Dan pada protect dasarnya borders. mengurangi komitmen global The way serta I mengutamakan interpret it was Amerika. essentially Cara saya what menafsirkannya, you say. pada dasarnya, ya berdasarkan apa yang Anda katakan, saya melihatnya dari sudut pandang yang sama. Saya menafsirkan Trump ingin mengurangi skala kekaisaran demi menyelamatkan republik. So did I. Tentu saja, dia melakukan sesuatu yang sangat berbeda. Namun, ini menarik. Sebagai seorang realis politik, kita cenderung melihat distribusi kekuatan internasional. Tetapi seringkali kita mengabaikan faktor manusia atau faktor kegilaan terkait para pemimpin. Karena mungkin tidak rasional untuk mengasumsikan bahwa hegemon yang sedang merosot akan selalu bertindak sepenuhnya rasional. Would behave all rational, and not just the US. I mean, if you look at European leaders, Dan bukan hanya Amerika Serikat. Maksud saya, kalau Anda melihat para pemimpin Eropa saat ini, mereka memandang diri mereka punya posisi yang unik dalam sejarah dunia. Sejak awal abad ke-16, mereka menghubungkan dunia dengan mengendalikan lautan dunia melalui imperium pos-pos dagang mereka, lalu imperium penuh. Jadi, sudah 500 tahun dominasi Barat berlangsung. Dan sekarang, dalam waktu yang sangat mengejutkan singkatnya, semua itu mulai lenyap. Maksud saya, orang-orang Eropa mengira bahwa di masa depan yang dapat diperkirakan akan ada hegemon kolektif yang berdiri di atas dua kaki, Amerika Serikat dan Uni Eropa. Dan sekarang, semuanya berantakan. Jadi, mereka tidak tahu harus bersikap bagaimana. Dan bagi saya, ini salah satu hal yang menonjol ketika saya pertama kali membaca tulisan Krauthammer pada tahun 1990 saat ia mencetuskan konsep momen unipolar. In 1990, he coined the concept of unipolar moment. He said essentially, well, now it's a unipolar moment. In the future, Ia pada dasarnya mengatakan, ya, sekarang ini momennya unipolar. Di masa depan, dunia akan menjadi multipolar. Ketika kekuatan-kekuatan lain bangkit, barulah kita akan bertransisi. Dan asumsi bahwa para pemimpin akan bersikap pragmatis itu cukup mencengangkan. Karena selama 3,5 dekade, kita punya ideologi bahwa kitalah hegemon liberal yang mengubah dunia. Begitu Anda memberi para politisi kita tugas yang nyaris seperti tugas Tuhan, agak aneh untuk menganggap bahwa mereka kemudian tiba-tiba akan menerima ya, ini distribusi kekuasaan yang baru. Kurasa berabad-abad dominasi kita sudah berakhir. Kita akan mengakomodasi Tiongkok, Rusia, Iran. Maksud saya rasa kita terlalu melebihkan I rasionalitas. think we overestimate the rationality. I think you're right. I think you're right. And Saya rasa Anda benar. Saya rasa Anda benar. Dan penggunaan istilah itu oleh Anda juga oleh Krauthammer dan yang lain juga, Francis Fukuyama langsung terlintas di pikiran. Tentang demokrasi liberal, atau sekadar liberal, justru membuat apa yang kita lakukan menjadi bahan olok-olok. Kita membunuh orang di laut lepas tanpa proses hukum yang semestinya. Kita punya presiden yang berbicara tentang menciptakan teror dengan militernya. Dan tudin we terburuk te polasopolas dake wargi besar merosot. Yang bisa saat dalam sejarah, sedangkan sejarah modern, tidak dapat dikeras olbahkan. In terms of the way we're doing it. And the damage we're Dan kerusakan yang kita timbulkan terhadap semua hal baik itu. Dan memang ada hal baik, benar-benar ada hal baik yang kita lakukan setelah Perang Dunia Kedua misalnya. Dalam studi sejarah saya setidaknya ini sesuatu yang unik. Saya rasa tidak ada. Saya benar-benar sudah menelaah buku Mary Beard tentang 12 kaisar karya Suetonius. Dan masa dari berdirinya kekaisaran di bawah Augustus setelah Julius Caesar dibunuh, sampai jauh ke masa Domitianus dan 12 kaisar itu. Serta library yang nimistan di sana. Dan saya rasa Mary Sirasiri Beridiut ini buku der, sehingga memikirkan kawinnya. Anda bisa melihat sindiran tersiratnya di seluruh teks. You can see the innuendo throughout the text. So, how much of what Jadi seberapa besar yang terjadi pada kekaisaran itu, atau yang terjadi pada kekaisaran manapun, merupakan bagian dari karakter pemimpin terakhirnya, atau pemimpin kedua dari terakhir, atau pemimpin yang berada di penghujung masa. Dan seberapa besar itu hanya akibat atrofi kekuasaan, entropi, kalau Anda mau menyebutnya begitu.
Saya tidak tahu. Tapi saya tahu satu hal. Orang ini Donald Trump, telah memberi lapisan khusus pada lenyapnya kekaisaran Amerika dan pada bahaya nyata dan langsung bahwa dia seorang diri mampu melakukan semua ini. Dan inilah intinya, dan ini membawa saya kembali pada Adams dan Jefferson. Rakyat Amerika tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Titik. Karena memang kita tidak melakukannya. Kita turun berdemonstrasi, kita berkampanye sebagian besar dengan cara lama yang sama. Kami melakukan segala macam hal di jalanan yang masih bisa kami lakukan tanpa ditindak. Tapi itu kelompok yang sangat kecil. Inti mendasar rakyat Amerika itu pasif. Mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka tidak meluapkan kemarahan, mereka tidak menghalangi, mereka tidak memasang rintangan, mereka tidak mengobarkan perang saudara, mereka tidak melakukan apa-apa selain menonton. Dan MAGA, tentu saja, masih ada yang menonton dan bersorak. Setidaknya sebagian dari mereka. Meski begitu, seperti kata Hakim Napolitano beberapa hari lalu ketika saya membahas tingkat persetujuan 26%, dia berkata saya kenal siapapun di 26% itu. Tidak. Tapi itu aneh. Aneh sekali. Apa kita sudah menjadi begitu gemuk dan bodoh? Dan itu mengingatkan lagi pada Adams, yang berulang kali mengatakan, satu-satunya cara untuk seiring waktu melindungi demokrasi apapun adalah pendidikan. Nah, kita sudah tidak punya pendidikan lagi. Yang kita punya adalah gedung-gedung sekolah dan pendidikan pura-pura. Jadi itu sudah kita buang. Tapi saya benar-benar memutar otak, bagaimana mungkin kita bisa memulai sesuatu di negara ini, agar setidaknya bisa menahan sebagian kemerosotan itu, cukup untuk memperlambatnya secara signifikan. Dan Anda harus menyingkirkan Trump. Anda harus menyingkirkan Trump. Tapi itu saja tidak cukup. Anda harus punya pengganti, dan pengganti itu harus benar-benar memahami secara mendasar apa yang sedang kita bicarakan, lalu berusaha melakukan banyak mungkin yang dia bisa, atau yang dia bisa jika perempuan, untuk menghentikan lajunya. Hal pertama adalah yang baru saja Anda bicarakan, dan yang Trump katakan akan dia lakukan, yaitu berkumpul kembali, menghitung ulang, pulang kalau boleh dibilang begitu, dari semua beban luar biasa yang berusaha kita tanggung ini, terutama karena alasan keuangan. Itulah sebabnya saya membuka kembali catatan saya setelah mendengarkan Jenderal Jerman Anda. Saya melihat dua hal, dua kejadian yang memberitahu saya sesuatu. Salah satunya adalah seminar bersama Bill Perry, yang saat itu menjabat Menteri Pertahanan, satu-satunya insinyur yang pernah menjabat posisi itu. Dalam paparannya, dia mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah berhasil menembak jatuh target udara apapun dengan tingkat keberhasilan lebih dari 0,21. Dan sebagai seorang insinyur, dia tidak berpikir itu akan pernah tercapai. Pikirkan Patriot 2 dan Patriot 3 saat ini, dan semua klaim Lockheed Martin tentang seluruh sistem pertahanan rudal lainnya. Tidak ada apapun bara ledak bor nembergat bersumber dukth. Dengan frekuensi keberhasilan lebih tinggi dari sekitar 21%, itu 2 target. Kalau mereka nuklir, Anda akan berada dalam masalah. Dan pada saat yang sama, saya melihat kembali apa yang kami bicarakan dalam seminar dan pertemuan tertentu itu, terkait gagasan tentang Rusia yang baru saja dibawa pulang oleh Bill. Dia baru saja dari Moskwa. Lalu bagaimana kita bisa beralih dari Bill Perry, yang pada saat itu sejalan dengan Colin Powell, Jim Baker, Bush Senior, dan yang lainnya, juga Jenderal Jerman itu, bahwa segala sesuatunya benar-benar tampak bagus bagi momen unipolar itu jika kita segera menjadikannya multipolar, dan bisa dibilang mengelola perwujudan itu hingga menjadi kenyataan, dengan Rusia sebagai salah satu kutub jika Anda mau, sebagai contoh bagaimana hal itu bisa dilakukan dan bagaimana itu akan dilakukan. Tidak, kita mengorbankan semua itu. Dan untuk apa kita mengorbankannya? Kita mengorbankannya demi uang. Dan itulah alasan Bill Clinton memperluas NATO, uang. Karena semua orang tergiur oleh prospek semua negara NATO baru itu membeli produk Lockheed Martin.
Dan pada akhirnya kita memperluasnya bersama kelompok yang tumbuh di bawah George W. Bush dan paling banyak muncul dalam pemerintahan Biden. Kita memutuskan akan menghadapi pergeseran kekuatan yang alami ini. Dimulai dari Rusia, tapi Amerikas keluasan NATO itu sendiri Ukraina berproksi untuk melakukannya. Pertanyaan saya, bagaimana semua itu terjadi? How did all this happen is my question. How did we go from that point? Bagaimana kita bisa beralih dari titik yang tepat, Anda sebut sebagai titik unipolar, lalu begitu kacau mengelola transisi menuju dunia multinodal, multipolar, atau istilah apapun yang ingin Anda gunakan, sampai kini kita menjadi pihak utama yang membunuhnya sejak masih dalam kandungan. Dan Tuhan saja yang tahu apa yang akan menggantikannya. Saya tahu pada akhirnya apa yang akan menggantikannya. Kekuatan-kekuatan kontinental, Tiongkok, Iran, Rusia, dan pihak-pihak lain yang akan bergabung dengan mereka. Dan tampaknya hampir tak terelakkan bahwa pihak-pihak lain itu yang bergabung dengan mereka lebih cepat daripada nanti. Kalau banyak dari mereka belum bergabung, mereka hanya belum mengumumkannya. Ngomong-ngomong, Anda terus menyebut Jenderal Jerman saya. Sebenarnya, kami sudah membahas itu sebelum mulai merekam. Itu merujuk pada wawancara sebelumnya yang saya lakukan dengan mereka berdua bersama Jenderal Harald Kujat yang pernah menjadi kepala angkatan bersenjata Jerman dan pernah menduduki posisi tertinggi di NATO. Saya cekir di dan menem sporoth. It's that through support striving with that our word strength. Saya sangat terkesan dengannya. Seseorang bisa berada di posisi itu, lalu sekarang dengan tepat melihat kemana arah kita, dan tetap bersuara meski ada biaya sosial yang tinggi di seluruh Eropa bagi mereka yang mempertanyakan kebenaran dan narasi resmi. Jadi dia jelas layak didengarkan. Saya memang ingin bertanya kepada Anda, bagaimana Anda menafsirkan semua militerisme radikal yang kita lihat ini? Sekali lagi, saya tidak akan membatasinya pada Amerika Serikat. Karena sekarang, orang-orang Eropa, saya ingat ketika dulu mereka mengejek George Bush karena militernya. Nah, George Bush tidak ada apa-apanya dibandingkan rata-rata pemimpin Eropa saat ini. Namun tetap saja, seluruh gagasan pada momen unipolar itu adalah bahwa hegemoni Amerika Serikat akan menghadirkan perdamaian karena dua alasan. Pertama, itu akan mengakhiri persaingan antar kekuatan besar. Karena tidak akan ada lagi persaingan antar kekuatan besar. Hanya akan ada satu kekuatan besar. Pada dasarnya, anarki internasional dalam sistem internasional akan berakhir. Atau setidaknya akan berkurang, karena Amerika Serikat menjadi polisi dunia. Dan karena polisi dunia ini juga merupakan demokrasi liberal, peran norma-norma yang lebih damai juga akan meningkat. Norma-norma itu akan memungkinkan negara-negara hidup berdampingan pada tingkat yang berbeda. Di sisi lain, kita juga melihat bahwa hal itu menuntut agar kekuatan-kekuatan pesaing tetap lemah. Kita melihat bahwa perang hanya menimbulkan sedikit biaya bagi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, karena mereka membom negara-negara yang lebih lemah. Perang juga merupakan sesuatu yang terjadi jauh di sana, dan Barat politik mampu menanggung banyak biaya. Dengan kata lain, mampu melakukan banyak kesalahan. Tidak perlu memprioritaskan pemikiran strategis. Itu sebenarnya tidak diperlukan. Saya ingin tahu apakah Anda melihat ini sebagai sumber dari militerisme yang liar ini, atau ini karena kompleks industri militer, atau bagaimana Anda menjelaskannya? Saya tahu orang-orang seperti Duta Besar Jack Matlock berpendapat bahwa, pada dasarnya, mereka sudah memiliki pola pikir termiliterisasi ketika mereka mulai berpura-pura bahwa Perang Dingin dimenangkan oleh kekuatan militer, bukan oleh negosiasi. Jadi, Anda tahu ada banyak hipotesis yang berbeda kalau boleh dibilang begitu. Tetapi bagaimana menjelaskan yang merajalela ini, yang kini menjadi ciri sebagian besar Barat politik? Sulit untuk tidak melihat itu sebagai perwujudan dari apa yang telah kita lakukan. Maksud saya, mari kita hadapi kenyataannya. Kita punya sekitar 800 instalasi militer di seluruh muka bumi, dibandingkan dengan China yang saya rasa punya 7.
Seseorang mengatakan tempo hari 1 atau 2. Tidak, mereka punya sekitar 7 kalau semuanya dihitung. Dan Rusia mempunyai 11 atau 12 kalau semua yang berada di luar negeri dihitung. Itu bukan sesuatu yang biasanya dilakukan oleh kekuatan benua, kalau Anda pikirkan sejenak. Tapi intinya menurut saya, dalam skala kecil namun sebagai unsur yang sangat penting dari keseluruhan, kita telah mengorbankan diplomasi dan segala maknanya. Apa yang Fred Hartman sebut sebagai hubungan antar bangsa. Dan menurut saya, itu istilah yang lebih baik daripada apapun yang pernah dikemukakan siapapun. Karena istilah itu menyiratkan manusia yang ada dalam hubungan mereka, pers inferabilis. Dan kita telah mengorbankannya di altar dari apa yang baru saja Anda katakan, kekuatan militer. Kekuatan militer adalah pengganti diplomasi yang menyedihkan, dan hampir selalu akan berbalik merugikan negara manapun yang melakukannya. Diplomasi seharusnya menjadi alat utama. Itulah yang seharusnya kita jalankan di dunia ini. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Yang telah dilakukan Donald Trump adalah memberikan coup de grace pada itu. Maksud saya, coup de grace harus saya katakan. Dia telah membunuhnya. Benar-benar membunuhnya. Kita tidak punya diplomasi lagi. Dia harus berbohong tentang diplomasi yang sedang berlangsung dengan Iran. Tidak ada diplomasi yang berlangsung dengan Iran. Dia berbohong soal itu. Tidak ada apa-apa yang terjadi. Dan tidak ada yang terjadi karena kita tidak punya diplomat. Kita tidak punya diplomasi. Secara harfiah, kita tidak punya diplomasi. Marco Rubio terus mengosongkan Departemen Luar Negeri. Dari Gesesa Timur de Gepeliangt. And he's certainly no diplomat. So we've taken what was it? Jadi, kita mengambil apa yang dikatakan Frederick yang agung. Diplomasi tanpa militer itu seperti orkestra tanpa alat musik. Nah, kebalikannya juga benar. Kalau diplomasi bukan pendekatan utama Anda terhadap dunia, dan Anda adalah kekuatan yang cukup besar, tidak mungkin Anda akan menghadapi dunia itu dengan cara yang pada akhirnya tidak berbalik merugikan dan membuat Anda kalah berulang kali. Membuangnya sepenuhnya seperti yang telah kita lakukan. Kita tidak punya diplomat. Powell dulu sering mengatakan diplomat utama bagi Amerika Serikat adalah Presiden Amerika Serikat. Memang begitu sejak George Washington setuju menerima jabatan itu. Jadi, kapanpun Anda melihat saya bertindak seolah-olah saya adalah diplomat negara ini, tampar saya, karena presidenlah diplomat negara ini. Because the president is the nation's diplomat. The top diplomat. Now, Diplomat tertinggi. Nah, ya, Anda bisa berargumen bahwa George W. Bush juga tidak menjalankan mandat itu dengan terlalu baik. Tapi dia menjalankannya jauh lebih baik daripada Donald Trump menjalaninya. Donald Trump bahkan tidak tahu apa itu diplomasi. Jadi, intinya, kita telah membuang mungkin, bahkan kalau Anda adalah kekuatan yang sedang merosot, Anda sedang turun dan pihak lain sedang naik, seperti yang jelas terjadi saat ini. Diplomasi adalah instrumen utama dalam kebijakan Anda, dalam pendekatan Anda terhadap dunia. Saya akan berargumen bahwa kalau Anda sedang turun dan baru-baru ini berada di puncak, boleh dibilang begitu, diplomasi seharusnya menjadi instrumen yang bahkan lebih Anda gunakan di dunia. Namun, kita tidak melakukannya. Kita punya kapal induk di luar sana, di lepas pantai Iran. Kita punya bom, kita punya segala macam perlengkapan militer. Sebagiannya karena itu sangat menguntungkan secara finansial bagi para CEO dan pihak lain yang bekerja dalam kompleks industri militer. Tapi sebagian lainnya juga karena kita sudah terlalu terbiasa dengan hal ini. Kita tidak mengenal hal lain termasuk diplomasi. Jadi seperti yang Frederick katakan, kita tidak bergerak dengan diplomasi dan kekuatan militer yang berjalan beriringan. Kita bergerak dengan militer. Diplomasi hanya jadi pikiran belakangan, kalau itu bahkan terpikir sama sekali. Anda tidak bisa begitu. Anda tidak bisa begitu. Itu menghancurkan. Dan kita sedang membuktikannya sekarang. Lalu ditambah lagi fakta bahwa kita punya masalah nyata di dalam negeri. Saya akan mengatakan, kemungkinan terjadinya perang saudara di negara ini setahun dari sekarang mungkin setinggi 20 atau 25%. Saya rasa saya tidak pernah mengatakan itu sebelumnya. Saya pikir kita sudah meninggalkan urusan perang saudara di masa lalu. Tapi saya tidak begitu yakin.
Saya tidak begitu yakin. Di seluruh negeri, ada tanda-tanda bahwa hal seperti ini sedang mencabik-cabik kita. Kalau bukan perang saudara, perpecahan itu sih yang bisa yang kedal, dengan sendalnya. Keadaan, but that's the break. Kita bayang di trunk, kita bam kalah break. No matter mikir about life sunny, perwujudan dari semua itu Donald Trump. Now the personification of that is Donald Trump. It is fascinating how Sungguh menarik bagaimana militerisme sampai menggantikan diplomasi sedemikian jauh. Juga aneh bahwa itu terjadi di Amerika Serikat. Sebab AS sebagai kekuatan maritim secara historis menjalankan strategi penyeimbang dari lepas pantai seperti yang sebelumnya dilakukan Inggris. Artinya, kekuatan darat biasanya membutuhkan angkatan bersenjata tetap yang besar karena mereka memiliki banyak perbatasan yang menghadapi ancaman. Sebaliknya, kekuatan maritim seperti AS selalu dilindungi oleh laut. Jadi tanpa angkatan bersenjata tetap yang besar ini, mereka selalu bisa lebih berfokus pada pembangunan ekonomi. Dan ketika mereka terlibat dalam perang, gagasannya selalu bahwa penyeimbang dari lepas pantai masuk ke dalam perang belakangan, ketika pihak-pihak lain sudah kelelahan. Dan alih-alih mengejar penaklukan besar di daratan Eropa, tujuannya adalah agar Amerika Serikat memulihkan keseimbangan kekuatan. Memastikan tidak ada satu pihak pun yang mendominasi Eropa atau Eurasia, sehingga bisa menantang Amerika Serikat. Tetapi inilah sebabnya, perang darat tidak pernah menjadi gagasan yang baik bagi Amerika Serikat, entah itu Vietnam, Irak, atau apapun yang sedang dilakukan sekarang. Bahkan demokrasi, Anda tahu, Alexander Hamilton, kalau saya tidak keliru, pernah menyampaikan bahwa jika Inggris merupakan kekuatan darat Eropa, kemungkinan besar Inggris akan seotoriter Jerman atau Rusia. Karena Inggris juga akan membutuhkan angkatan darat tetap yang besar, dan itu juga bisa digunakan untuk melawan penduduknya sendiri. Artinya, rakyat tidak akan punya banyak kekuatan untuk menghadapi monarki. Jadi singkatnya, kekuatan maritim itu, ekonominya, strategi militernya, demokrasinya akan oleh karakter tersebut. Kemampuan dari hipermiliterisasi, semua dibalik, namun meniugi utilitas tersebut. Ya, kita bahkan sudah sampai pada titik ketika ada orang yang berkata, seperti yang saya dengar dari seseorang dalam wawancara sekitar 3 hari lalu, bahwa pasukan sukarela itu memang seperti itulah. Mereka bisa dikorbankan. Mereka bisa digunakan. Anda tidak perlu khawatir mereka pulang dalam kantong jenazah. Oh, memang menyedihkan kalau itu terjadi. Tetapi bukankah Anda tahu mereka punya istri dan anak? Ya, memang menyedihkan kalau mereka tawas, terluka parah, tertangkap, tapi mereka sukar. Castrating and stealing. But they volunteer. Well, okay, now you were talking Baik, about sekarang Anda membicarakan secara sangat nyata seberapa besar kita telah berubah dan seberapa besar kekuatan yang kita peroleh setelah tahun 1945 khususnya telah mengubah, memicu, dan membantu terjadinya perubahan itu. Dan kita bukan lagi sekadar kekuatan maritim, kita adalah kekuatan global. Dan kekuatan global kita dijalankan dengan 2 cara yang paling keras. Yang pertama, ketika kita benar-benar menjangkau dengan kekuatan kita untuk menghantam Anda lewat laut atau cara lainnya. Yang kedua, ketika kita menjatuhkan sanksi kepada Anda. Sekitar 2 miliar orang kini hidup di bawah semacam sanksi Amerika. Jadi, kita telah memberi jangkauan baru dan nama baru pada kekuasaan, baik maritim maupun kontinental. Dan itu kini kembali menghantui kita, karena kita telah begitu menyalahgunakan kekuasaan dan jangkauan itu. Dan sekarang kita punya seseorang yang bahkan tidak memahami satu kata pun dari yang saya bicarakan. Nesida Maris Kero, kata itu amam aing. Pelazarith, it's Strelry. Matt saya itu gali dari pada apan yang presiden ini is a fall or foul, and penimpersia. that would be credible, that makes sense. Well, there were some warnings in the past, though. Back in Memang dulu ada beberapa peringatan. Anda tahu, pada Barabat 98,
ketika Amerika memenangkan perang melawan Spanyol dan dalam prosesnya memperoleh semua wilayah jajahan itu termasuk Filipina, ada tokoh seperti Mark Twain yang mengatakan bahwa ini sangat merusak jiwa Amerika. Bahwa ketika Anda mulai masuk ke urusan kolonial atau kekaisaran, ini bukan hanya soal moralitas. Sebagian jiwa bangsa itu akan hilang. Saya rasa hal yang sama bisa dikatakan tentang hegemoni kontemporer atau hegemoni yang sedang sekarat dari barat politik. Maksud saya, Eropa juga. Saya rasa itulah yang menurut saya aneh ketika Marco Rubio datang ke Munich dan mengatakan bahwa kita harus mengembalikan kejayaan Eropa. Dan pada dasarnya, dia merujuk pada kekaisaran-kekaisaran Eropa. Saya berpikir saya tentu ingin mengembalikan kejayaan Eropa. En we stau stepfinna, si vägen do gramami den defin thing do kus. Supposed to be how that greatness was characterized, but sorry, I had a last question about. Maaf, tadi saya punya pertanyaan terakhir tentang... Izinkan saya ajukan satu saja. Saya suka Mark Twain. Biasanya saya sangat menikmati kata-katanya. Tapi Mark melupakan 4 juta budak. Kami sudah banyak terlalu birth the race being the sleep coklat. A lot. A hell of a lot of practice. Banyak, sangat banyak pengalaman. Dan itu bukan hanya di selatan. Maksud saya agak terkejut membaca betapa banyak budak di Philadelphia misalnya, ketika saya baru mengikuti buku McCullough tentang Adams, dan betapa banyak budak di tempat-tempat lain di utara, karena itu sangat menguntungkan di sana. Dan mereka murah. Mungkin mereka tidak diperlakukan seburuk oleh sebagian orang selatan. Tetapi intinya, kita sudah punya bawah Mustang dengan orang-orang kecil berkulit coklat. Ya, dan saya ikmamet menurut asli. Tapi ini tetap sama, meskipun ya, sad. Tidak, memang begitu. Dan armada putih besar milik Teddy Roosevelt adalah contoh sempurna dan Anda tahu, unjuk kekuatan maritim. Seolah-olah, sekarang saya akan menguasai dunia dan lautan, sekaligus wilayah kekuasaan saya sendiri. Kita tidak melakukannya dengan baik. Kita mundur cukup cepat. Lalu Perang Dunia Pertama membuyarkan lamunan kita. Tapi bagaimanapun, sejarahnya sangat beragam. Tidak diragukan lagi soal itu. Namun, Anda bisa menarik garis dari sejak awal. Katakanlah, dari kritik Burke terhadap revolusi Prancis, pujian Jefferson terhadap revolusi Prancis, dan Adams yang semacam berada di tengah, tetapi pada akhirnya berpihak kepada Burke. Anda bisa menarik garis dari perdebatan itu dan dikotomi kepentingan tersebut sampai ke masa yang kita jalani sekarang. Dan Anda bisa berpendapat bahwa arus pemikiran yang menang justru yang paling buruk dari semuanya. Ya, orang juga berbicara bahwa Anda sedikit menarik beri, bahwa justru inilah yang dari butuh pulih. Bukan. Ya, dan saya pikir Trump akan melakukan itu. Dan saya harus mengakui untuk beberapa waktu, saya sempat mempertimbangkan untuk memilih Trump karena dia membicarakan hal itu. Dan saya pikir terlepas dari masa lalunya, karakternya yang mencurigakan, dan cara-caranya mencari keuntungan, kalau dia mau menarik diri dengan cerdas, itu akan menjadi kontribusi nyata bagi keberadaan kita yang berkelanjutan di dunia. Tanpa Anda tahu, membunuh orang dan akhirnya membunuh diri kita sendiri. Dan saya benar-benar khawatir soal senjata nuklir, karena saya melihat apa yang terjadi dengan senjata nuklir. Kita sudah melupakan perang dingin. Di Amerika dan tipe Stita, pernah perang ini terjadi. Dan soal senjata nuklir, kita bahkan tidak tahu sebenarnya apa itu, atau apa yang telah kita simpulkan tentang senjata itu, atau seperti apa doktrin kita terkait senjata itu, atau tentang apa film-film mengenai itu. Dr. Strangelove langsung terlintas di pikiran. Jadi saya pikir itu akan terjadi. Saya pikir hal pertama yang akan dilakukan Trump, yang benar-benar penting, adalah menarik diri dan mengurangi keterlibatan. Apakah itu berarti keluar dari NATO? Saya pikir ya, itu memang berarti begitu. Kemungkinan besar begitu. Mungkin tetap menyediakan payung nuklir kita bagi negara-negara NATO di Eropa dan Kanada, tetapi tidak lagi menjadi anggota aktif aliansi itu dalam pengertian tersebut. Tapi itu tidak terjadi. Bahkan dia benar-benar mengacaukannya dari Minggu ke Senin.
Maksud saya, lihat saja apa yang terjadi. Sekarang dia kembali mendukung Zelensky. So Marco Rubio just make the point that Ya, jadi Marco Rubio baru saja mengatakan bahwa ya, kita mendorong perdamaian, tetapi dengan melakukan serangan jauh ke dalam wilayah Rusia, kita bisa menurunkan ekspektasi Rusia dalam perundingan dan menyatukan mereka. Jadi oke, kita melakukan serangan ke Rusia, dan NATO mendukung serangan-serangan ini agar Rusia mau memberi lebih banyak di meja perundingan. Jadi sebenarnya apa bedanya Trump dengan Biden sekarang? How exactly is Trump different from Biden now? That was Tafriaz, thought scare. Maksud saya, yang may detemerate stichting lakukan breaks heralding Jing Jiki and Rogan Delaki. Thick. What he promised to do, period. Jadi, ya maaf, izinkan saya masuk ke pertanyaan terakhir saya, yang tadi tentang, saya ingin bertanya lagi, soal salah perhitungan, bukan hanya oleh Amerika Serikat tetapi oleh Barat politik secara umum. Maksud saya, banyak kekuatan yang sedang bangkit ini, yang menantangnya, hegemoni yang kini sudah berlalu, selalu diasumsikan bahwa para lawannya lebih lemah daripada kenyataannya. Jadi, misalnya, dalam perang ekonomi terhadap China, asumsinya adalah, imenexmasad sip Amerika Serikat trahatsi meseth kurthir mgrowergati. tech giants will begin to fall apart. Essentially, the trade war was Pada dasarnya, perang dagang itu dianggap ya mungkin bukan perkara yang sangat mudah, tapi seharusnya mudah untuk mengacaukan mesin perekonomian China. Begitu juga dengan perang melawan Rusia. Kalau Anda ingat kembali pada tahun 2022, anggapannya adalah, ya Anda tahu, kita kirim senjata, militernya akan berantakan, mereka itu harimau kertas. Anda tahu, ketika tank-tank itu tiba, tank Leopard, Rusia akan langsung lari dari medan perang karena takut pada tank NATO. Jadi militernya akan dihancurkan. Ekonominya akan runtuh sebelum akhir pekan. Rubel akan dipuing-puing, seperti yang diberitahukan kepada Ki. The ruble will become rubble, as we were told, and internationally they would be isolated. Dan secara internasional, mereka akan terisolasi. Jadi itu Rusia. Dan yang terakhir adalah Iran. Maksud saya jelas Trump punya rencana yang sangat berbeda untuk Iran. Dia tidak tahu bahwa mereka bisa melawan dengan cara seperti ini. Dan memang, melumpuhkan semua pangkalan AS di kawasan, menutup Selat Hormuz, lalu tidak bisa berbuat apa-apa soal itu. Maksud saya, dari semua ini Anda bisa melihat frustrasinya. Tapi semua ini sama-sama menunjukkan salah perhitungan, yaitu meremehkan Citi. Insiwas 2, mana. Maksud saya, ini kajian intelijen yang buruk. Apakah karena ideologi? Apakah media yang narasi? Dan Israel. Narrative-driven media and Israel. and Israel. That's Don't leave out Israel. But I think Dan Israel tidak. Tetapi saya rasa pertanyaan Anda dirumuskan dengan baik. Menurut saya, masalah utamanya bukan satu-satunya masalah, tetapi dilema utama, kalau boleh dibilang, adalah orang-orang seperti Kagan dan Kristol, serta kaum neokonservatif lainnya, kaum globalis, orang-orang seperti itu, terlalu melebih-lebihkan kekuatan kita dan meremehkan kekuatan China yang terus tumbuh. Kekuatan itu seharusnya tidak diremehkan. Bahkan pada tahun 94 dan 95, kami sudah sangat melihat betapa China akan menjadi negara yang harus diperhitungkan dalam waktu kurang dari 1,5 dekade, paling lama 2 dekade. Dan kami membentuk, dan ketika saya mengatakan kami, maksud saya George W. Bush juga terlibat dalam hal ini. Karena dia menyerahkan portofolio China secara eksklusif kepada Powell. Dick dan Don sangat menginginkannya. Tetapi setiap kali mereka mencoba, desperately, but every time they tried, we'd beat them off. And the president backed Powell up. The one really significant issue. Dan presiden mendukung Powell. Itu satu isu yang benar-benar penting yang membuat George W. Bush mendukung Powell. Kami mulai berusaha merancang kebijakan yang bukan sekadar membantu China masuk, misalnya ke GATT atau apapun sebutannya saat itu, WTO, dan membantu mereka secukupnya agar mereka merasa berterima kasih, kalau boleh dikatakan begitu. Namun pada saat yang sama, jangan sampai bantuannya terlalu banyak sehingga mereka bergerak terlalu cepat dan kami setidaknya tidak bisa tetap mengawasinya, mengendalikannya. Begitulah cara kami menghadapi mereka. Dan saya rasa, bersama Deng Xiaoping dan para penerusnya, kami membentuk kesan bahwa kami dapat dipercaya, bahwa kami sungguh-sungguh berniat melakukan persaingan strategis.
Itulah istilah yang kami gunakan. On strategic competition, which is the phrase we use. I remember the Chinese. Saya ingat itu. Pihak Tiongkok, duta besar mereka di kantor, kesulitan menerjemahkannya. Penerjemahnya berusaha menemukan istilah dalam bahasa Tionghoa untuk persaingan strategis. Lalu akhirnya mereka menemukan istilahnya dan mereka pun langsung paham. Oh ya, oke, kita bisa bersaing bersama dalam dunia yang damai. Kita bisa hidup berdampingan dalam dunia yang damai. Bahkan jika Anda menjadi kekuatan ekonomi nomor 1 di dunia, yang kebetulan kemungkinan besar memang akan terjadi, kami ingin berhubungan baik dengan Anda. Dan kami ingin terus bersaing dengan cara-cara yang bisa kami lakukan dan yang bisa Anda lakukan. Sebagian orang akan mengatakan itu angan-angan. Beberapa orang memang mengatakan begitu. Zbigniew Brzezinski misalnya. Henry Kissinger. Saya tidak tahu persis bagaimana Henry akhirnya berselisih, karena saya tidak ikut dalam pertemuan terakhir. George Kennan sudah sangat tua, saya rasa usianya 99 saat itu. Saya rasa dia meninggal dalam tahun itu juga. Dia tampaknya cukup nyaman dengan itu. Tapi begitulah cara kami mendekatinya, dan itu satu-satunya cara yang kami pikir bisa kami lakukan. Karena kami menyadari bahwa sebuah dunia baru sedang lahir, dan kami harus hidup di dalamnya. Kami harus hidup di dalamnya dengan cara yang non-nuklir dan yang menangani krisis iklim. Itulah dua isu yang kami lihat, percaya atau tidak, bahkan pada tahun 2002 dan 2003. Peristiwa 11 September sedikit mengusik itu, tetapi bagaimanapun juga, kami kembali menanganinya secepat yang kami bisa. Lalu muncullah orang-orang ini yang punya gagasan yang sangat berbeda. Sangat berbeda. Kita akan mempertahankan hegemoni kita. Apapun yang terjadi. Meskipun segala sesuatu yang mereka lihat dari dunia mengatakan, kalian tidak bisa melakukan ini. Karena kalau kalian melakukannya, kalian akan jatuh jauh lebih cepat dan jauh lebih keras. Mereka tetap melakukannya. Dan Biden adalah pihak yang paling bersalah dari semuanya. Saya teringat percakapan saya dengan Powell. Ketika Powell berbicara tentang Lugar, politisi Republik di Komite Hubungan Luar Negeri yang akan bergantian dengan Biden ketika partai-partai berganti menguasai Senat. Powell berbicara tentang Biden, bahwa Biden memahami isu-isu itu tapi dia berkata, jangan pernah jadikan dia presiden. Dia ingin menjadi presiden. Dia sangat ingin menjadi presiden. Jangan pernah jadikan dia presiden. Dia akan menjadi bencana. Wah, itu benar-benar ramalan. Jadi intinya, orang-orang tertentu, tokoh-tokoh tertentu, memang bisa membuat perbedaan. Dan kita punya beberapa dari mereka secara berturut-turut. Menurut saya, presiden-presiden dari W. Bush sampai Donald Trump adalah presiden-presiden terburuk yang pernah kita miliki dalam sejarah Amerika. Mungkin dengan pengecualian Presiden Obama. Tapi dia membuat dirinya mendekati kelompok itu karena begitu pengecut soal pernyataan sikap nuklir dan layanan kesehatannya, serta hal-hal lain semacam itu. Tapi Anda tidak bisa bertahan dari ketidakberpengalaman itu, dari dikendalikan oleh orang-orang di belakang layar, bisa dibilang begitu, selama jangka waktu yang begitu lama. Anda kehilangan Stewie, Anda kehilangan Powell, Anda kehilangan Baker. Anda kehilangan semua orang yang memahami dunia dan memahami kenyataan di dunia itu, yang tahu apa yang sedang terjadi. Dan Anda mendapatkan sekelompok orang yang tidak berpengalaman, yang dituntun oleh kompleks industri militer, oleh kepentingan-kepentingan lain di Amerika, yang belum tentu peduli pada masa depan dan kesehatan negara itu. Dan sekarang, kita menanggung akibatnya. Kita menanggung akibatnya. Lalu kita mendapatkan Trump. Di atas semua itu, kita mendapatkan Trump. Bagaimana mungkin Anda bisa begitu jahat sampai pantas mendapat takdir ilahi yang memberi Anda seluruh rangkaian pemimpin seperti itu? Karena mereka memang membuat perbedaan. Saya tahu kita mengira mereka tidak membuat perbedaan, tetapi mereka membuat perbedaan. Karakter mereka, kemampuan mereka mengambil keputusan, kemampuan mereka bergaul dengan orang lain, kemampuan mereka memilih kabinet, ini kita mewaiding. And we've had disasters.
absolute disasters at a time when we Bencana besar pada saat kita membutuhkan yang terbaik, dan sekarang kita justru mendapat yang terburuk. Saya harap kita bisa keluar dari ini, Glenn. Saya juga harap Eropa bisa keluar dari kelesuannya. Dan Anda tahu bagaimana perasaan saya soal itu. Kita membantu membentuk Eropa yang sekarang, lewat CIA dan upaya kita melalui USAID serta tempat-tempat lain. Salah satu hal yang saya sukai dari tindakan Donald Trump adalah menyingkirkan USAID. Bukan berarti USAID yang sebenarnya, yang seharusnya membantu orang, tetapi yang di luar sana yang menggunakan demokrasi liberal sebagai senjata untuk melatih para pemimpin Eropa agar menjadi demokrat liberal yang baik, lalu kemudian masuk NATO sebagai hasilnya. Itu pekerjaan yang busuk, tetapi kita melakukannya, dan kita masih melakukannya. Kita masih melakukannya di Georgia, kita melakukannya di Azerbaijan, kita melakukannya hampir di seluruh peta sebenarnya. Aja, istagif, remar, to Ford's Ruteinmanism he das healed. Marco Rubio inadvertently disturbed it. I often cite what you told me once that Saya sering mengutip apa yang pernah Anda katakan kepada saya. Ketika Anda berada di Gedung Putih, ada papan-papan tulis berisi nama para pemimpin Eropa. Anda tahu siapa yang ingin kita angkat, siapa yang tidak kita sukai, lalu disingkirkan, ditekan. Maksud saya, pada dasarnya memilih kepemimpinan politik. Mereka yang dipilih dipastikan memiliki sistem insentif yang jelas dan dididik untuk setia kepada Amerika. education in American loyalty. Ya betul lah. But it's not just the leadership though. It just seems like Tapi ini bukan hanya soal kepemimpinan. Sepertinya budaya politik telah berubah secara mendasar sejak Perang Dingin. Baik politisi, diplomat, jurnalis, akademisi, maupun warga biasa, mereka hanya boleh mengatakan hal-hal tertentu. Dalam soal salah perhitungan, kita hanya boleh berkata, kita kuat, kita menang, kita berbudi luhur. Sementara lawan kita selalu kebalikannya. Mereka tidak punya kepentingan yang sah. Mereka selalu kalah. Mereka lemah. Dan selalu punya niat agresif. always have belligerent intentions. And that Dan sikap seperti itu benar-benar fatal. fatal to diplomacy. I feel the same, but it's so. Saya merasakan hal yang sama, tetapi ini sangat aneh. Karena kalau Anda mengatakan misalnya, oh ya, Iran. Tidak, mereka sedang menang. Lalu mereka bilang, oh tidak. Itu argumen pro-Iran yang sangat aneh. Hal yang sama dengan Rusia. Karena selama 4,5 tahun terakhir, saya menegaskan, oh ya, Rusia sedang memenangkan ini. Lalu, oh itu pro-Rusia. Padahal, realitas objektif harus berdiri sendiri. Maksud saya, kenapa? Anda bisa melihat keuntungan strategis pada pihak lawan tanpa harus memihak mereka. Maksud saya, ini sangat orang-orang berbicara seperti ini selama Perang Dingin. Dulu orang akan mengira Anda gila, tetapi sekarang ini justru menjadi norma. Sangat ada biaya sosial yang sangat tinggi di Eropa, kalau Anda bahkan ya tidak setuju dengan narasi utama yang dibawa pemerintah. Ini sangat aneh. Maksud saya ini, sekali lagi, saya hanya berpikir sebagai kam kepemimpinan, juga dan budaya politik, tentang something with leadership as well as the political culture. No, I think Powell was right in 1989. Saya rasa Powell benar pada tahun 1989 ketika dia mengatakan kepada saya bahwa Mitterrand, Kohl, Thatcher, Major, Gorbachev, Shevardnadze, Baker, Bush, semua orang itu akan pergi. Dan setidaknya mereka punya ketakutan sendiri saat berusia 12 tahun atau berapapun selama perang. Begitu kita memiliki serangkaian pemimpin di seluruh Eropa yang sama sekali tidak punya ingatan mendalam tentang perang, semuanya akan berubah. Everything would change. Well, sadly, I fear we're going to have a. sayangnya, saya khawatir kita akan segera memiliki politisi yang punya pengalaman perang jika kita terus menempuh jalan ini. Tapi itu memang klise lama. Saya kira bahwa setiap generasi harus belajar untuk takut pada perang. Dan saya kira giliran kita akan datang. Tapi bagaimanapun, apakah Anda punya pemikiran terakhir? Anyways, do you have any final thoughts? I have a final thought about Germany. Saya punya satu pemikiran terakhir tentang Jerman. Saya mendengar bahwa Merz sedang menjalankan inisiatif yang nyata, berusaha mencegah AfD memperoleh kekuatan untuk menguasai dua negara bagian paling timur, dan dengan demikian mencegah langkah militer apapun Jerman ke arah Rusia. Apakah Anda juga mendengar itu? Germany. Are you hearing that?
Yeah, I saw it in Telegraph and some other British media. Ya, They were saya reporting melihatnya that di The Merck Telegraph films, dan beberapa media Inggris lainnya. deals Mereka based melaporkan bahwa Germans MERS sedang membuat semacam throw away. kesepakatan rahasia They will kalau start, rakyat Jerman they might memilih start, dengan cara yang salah. federal states Dia mungkin akan from, mencabut sebagian some otonomi dan autonomous hak rights, negara-negara bagian so they federal, won't be able to sehingga mereka cover tidak bisa menghambat any kemungkinan perang possible apapun war dengan with Rusia. Russia. Menurut The But Telegraph, mereka dianggap according sebagai to negara Telegraph, bagian they pengkhianat were karena considered memilih to be traitor AfD, states bukan because MERS. they vote for Jadi, meine space selling in long. So this is where Germany is at the moment. So yeah. Shades of the conversation. Teringat percakapan dengan Gorbachev, Helmut Kohl, Trevor Nunn, Powell, dan Baker, sejauh yang saya ingat. Mereka semacam memaparkan hal-hal yang mungkin terjadi jika Jerman bersatu kembali, tetap berada di NATO, dan Rusia menerimanya. Selain soal biaya, Kohl benar-benar terkejut ketika menerima perkiraannya dari, saya kira, Departemen Keuangan di Bonn. Mereka mengatakan biaya mencapai 80 miliar dolar AS. Tentu saja, pada akhirnya, dan saya diberi tahu reunifikasi itu menghabiskan biaya 2 kali lipat dari demilius result. People forget now that Margaret Thatcher. Orang-orang sekarang lupa bahwa Margaret Thatcher dan yang lainnya cukup pesimistis atau negatif terhadap penyatuan Jerman. Para pemimpin Eropa waktu itu mengatakan mereka akan mendapatkan apa yang Hitler tidak bisa berikan kepada mereka. Anda tahu, ini Eropa yang didominasi Jerman. Maksud saya, orang-orang melupakan hal ini. Tapi saya kira ini akan segera diingat lagi jika Jerman terus menempuh jalan ini. I can say this about Cole, at least from my. Tentang Kohl, setidaknya menurut penafsiran saya, dan saya memang tidak terlalu sering berada di sana, tetapi Powell memberi saya laporan pengarahan yang baik. Dia cukup nyaman dengan semua hal, kecuali biaya dan apa yang mungkin dilakukan Rusia jika Jerman bersatu kembali dan diizinkan tetap berada dalam NATO. Dan saya rasa Gorbachev serta Shevardnadze meyakinkannya bahwa tidak ada masalah dengan hal itu. I think that there was no problem with that. That's our MBI to these it. They probably would. Melarang mereka berpikir berbeda hari ini. Yarf to betul. Yeah, likely. Anyway. Akan Chabon, terima kasih kamu ki, Steft Aftu. Time. Surely. Bro, tis the press it too. Thank you. Zawardi.